mau ya, ketemu ya, dengan jadi, ya, Bu siapa penanti yang ingin jadi coachnya Pak? Bu Murningsih. Oh Bu Murningsih. Ya, mungkin beliau ada sedikit masalah gitu kan. Iya, iya. Praktek Ya memang caci. kemarin minta waktu untuk ketemu dengan saya, tapi memang kami punya jadwal untuk longgarnya hari ini. Nggak apa-apa ya Pak, saya mau di sini ikut membersamai ya. Ya malah kami berterima kasih Bu, terima kasih nanti mungkin nanti bisa mengetahui nanti permasalahan yang dialami oleh teman saya terkait dengan nanti termasuk solusinya untuk potensi dan menggali apa yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh teman saya. Iya Pak. Saya juga akan ingin belajar juga dengan Pak. Iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Mur. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Silakan Bu, Bu. beneran Bu. Ini sudah ditunggu Pak Ri nih. Ya. Karena hari ini ada kencan dengan Bu Mur ini. Silakan duduk Bu Murningsih. Iya Pak. Ya bagaimana kabarnya hari ini Bu Mur? Alhamdulillah baik sehat. Sehat. Kemudian untuk putra putranya gimana? Alhamdulillah sehat. Dari sekolah normal PTM. PTM yang besar ya Bu? Iya. Kan dua, Dua. yang satu Kelas 3 SMP. kelas 3 Yang SMP, kedua kelas 3 SD. 3 SD. Oh ya. Baik Bu Mur, seperti yang Ibu kemarin sampaikan pada saya bahwa Bu Murningsih minta waktu. Alhamdulillah kita hari ini sama-sama longgar, tidak ada kegiatan. Punya jam macam tidak Bu Mur hari ini? Ini kosong 2 jam. Pas kosong, ya. Ya baik. Mungkin apa yang bisa saya bantu Bu? Mungkin apa yang Ibu rasakan atau yang Ibu akan sampaikan dengan saya terkait dengan yang Ibu sampaikan dengan saya kemarin. Begini Pak, saya itu kan melihat di SIM PKP ada pengumuman, ada pendaftaran guru penggerak angkatan 7. Nah untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo kan ada kuota. Nah saya mencoba mendaftar sesuai dengan himbauan Pak Kepala juga, disuruh mendaftar gitu kan biar untuk tambah pengalaman atau apa. Saya sudah mengisi tahapan IC. Iya. Tapi kok setelah itu melihat Pak Rianto itu mengikuti CGP itu kok tugasnya banyak, terus waktunya sungguh luar biasa meluangkan waktu. Lah saya timbul perasaan ragu-ragu apakah nanti saya bisa mengikuti dengan kemampuan IT saya seperti ini yang saya kira belum mampu karena tugasnya terlalu banyak seperti itu. Mendengar dari teman-teman cerita teman-teman yang juga minta bantuan motivasi dari Pak Ri atau solusi apa yang bisa diberikan kepada saya untuk memantapkan, intinya memantapkan biar saya mantap ikut. Oh begitu ya Bu. Jadi intinya permasalahan yang Ibu hadapi saat ini adalah terkait dengan program pendidikan guru penggerak yang dalam hal ini masih dalam proses seleksi CGP. Memang betul Bu, beberapa waktu yang lalu termasuk saya juga sudah berdiskusi dari Bapak Kepala Sekolah mendapatkan surat dari Dirjen GTK yang kaitannya untuk menghimbau guru-guru yang mungkin belum mengikuti seleksi calon guru penggerak ini untuk mengikuti, khususnya untuk yang Kabupaten Sukoharjo, karena memang tidak setiap angkatan itu kan ada kuota untuk masing-masing kabupaten. Kebetulan untuk angkatan 7 ini ada kuota, dan kemarin Pak Kepala juga mengimbau bersih tolong untuk teman-teman dimotivasi untuk ikut. Salah satunya dengan guru sudah ikut. Kemudian setelah mengikuti rangkaian ini baru sampai ini ya, ya? Belum sampai ada tes sekolahnya enggak? Belum kan. Oh belum. Itu dihilangkan. Oh dihilangkan. Artinya ini baru tahap untuk pengisian IC. Berarti nanti masih ada tahapan selanjutnya berikutnya. Wawancara, tapi pengumuman dulu. Untuk simulasi mengajar? Belum. Tapi ada. Nah ini baru tahap pertama. Penjenengan mengikuti kegiatan itu mungkin melihat apa yang saya lakukan selama ini, dan kebetulan Bunggur juga ikut dalam komunitas praktisi kita ini merasa ragu
merasa tadi khawatir begitu ya. Itu hal biasa Bu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ya karena kita belum melakukan biasanya memang emosi yang negatif itu dikedepankan. Emosi yang negatif termasuk yang menjadi ragu, khawatir apakah nanti bisa melakukan atau tidak kan seperti itu. Ya, hal biasa. Tapi kita harus berusaha untuk nanti itu kita hilangkan. Dan selama ini yang Ibu rasakan tadi ada keraguan, kemudian kekhawatiran. Ya. Itu kira-kira dari apa yang Ibu rasakan, kemudian Ibu menginginkan diskusi dengan saya. Ini kira-kira nanti tujuan yang akan Ibu harapkan dari pertemuan ini apa? Ya, bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi pada saya untuk bisa mengikuti CGP, memunculkan kemauan untuk berkembang, ilmu pengetahuannya atau kemampuan pribadi, kemampuan pengembangan dalam proses pembelajaran nantinya ke depan. Begitu. Jadi intinya perasaan atau emosi negatif yang dirasakan tadi, ada kekhawatiran, keraguan itu bisa berubah menjadi emosi yang positif. Artinya bahwa Ibu nanti tetap semangat mengikuti itu seperti itu. Nah sekarang Bu, setelah Ibu mengetahui tadi tujuan yang kita harapkan dari pertemuannya adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira hal yang membuat Ibu itu merasa ragu dan khawatir akan kegiatan yang akan Ibu lakukan, ya seandainya nanti ikut menjadi CGP itu kira-kira apa yang menyebabkan panjenengan ini merasa ragu dan khawatir? Posisi saya sebagai ibu rumah tangga Pak, jadi untuk mengikuti guru penggerak dengan melihat panjenengan sebagai sudah menjadi CGP angkatan 4 itu kan banyak meluangkan waktu, memang harus banyak meluangkan waktu. Nah di sini saya sebagai ibu rumah tangga juga di sini sebagai guru, kekhawatiran saya itu apakah saya bisa membagi waktunya. Mungkin ada yang lain lagi, apakah hanya sekedar kemudian berarti kan saya harus menambah IT saya karena di dalam hal tugas CGP kan ada pembuatan video atau media pembelajaran dan sebagainya, itu kan berarti harus memang benar-benar mampu untuk mengikuti perkembangan. Jadi kekhawatiran saya cuma bisa dari waktu dan kekurangan kemampuan saya di bidang IT itu. Oh itu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang Ibu rasakan ini, pertama rasa ragu dan khawatir itu muncul karena satu mungkin karena kesulitan membagi waktu, memanage waktu, betul ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan kompetensi profesional Ibu terkhusus untuk penguasaan teknologi. Ya, meskipun juga saya amati selama ini sebenarnya Ibu Mursi itu untuk kaitannya dengan teknologi ini saya kira juga sudah cukup menguasai ya, karena selama ini kan Ibu Mursi mulai sejak awal ini kan juga sudah menyampaikan materi-materi terkait dengan teknologi dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tapi mungkin itu belum merasa cukup dengan melihat mungkin perkembangan teknologi informasi selama ini gitu. Nah, terus setelah Ibu menyadari ya apa yang Ibu rasakan, kemudian penyebab dari rasa kekhawatiran kemudian keraguan itu karena hal-hal tadi, kira-kira apa langkah yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk bisa mengatasi dua hal tadi terkait dengan kesulitan waktu, memanage waktu, karena Ibu tadi yang menyampaikan sebagai ibu rumah tangga banyak kesibukan mengurus anak, kemudian tugas-tugas terkait dengan tugas sekolah, mengajar, bahkan Bu Mursi juga mendapat tugas tambahan sebagai staf kurikulum, wali kelas, belum juga nanti ditambah dengan mungkin kegiatan sosial masyarakat, begitu kan?
Nah, di samping itu juga yang kedua kaitannya dengan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan penguasaan informasi teknologi, kaitannya dengan nanti mungkin pengerjaan tugas-tugas gitulah. Kira-kira apa yang mungkin bisa Ibu lakukan di dalam mengatasi hal itu, atau mungkin yang sudah selama ini Ibu lakukan? Gini Pak, untuk ini berarti saya harus membuat jadwal nih. Berarti saya mulai mempersiapkan ya sebelum nanti memang ada maksudnya jadwal berarti saya harus memanage waktu, bisa membuat jadwal kegiatan harian, jadwal kegiatan harian berarti harus diselesaikan tepat waktu, bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Kemudian untuk pengembangan itu ternyata tidak bisa mandiri, harus bisa bekerja sama dengan teman sejawat atau dimanapun kita harus bersosialisasi, berarti berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu tidak bisa mandiri. Walaupun memang harus mandiri juga penting gitu Pak. Berarti jadwal harian bisa dibuat mulai dari sekarang, mempersiapkan diri deh Pak. Untuk penguasaan IT ya, penguasaan IT bisa mandiri juga nggih Pak, bisa dari YouTube bisa nggih, YouTube atau dengan kolaborasi dengan teman-teman yang mengajar bidang IT atau yang lain dari lewat internet browsing saja Pak. Misalnya seperti itu atau gimana selama Pak? ini di samping yang mungkin Ibu sampaikan, mungkin ada komunitas-komunitas praktisi yang lain. Saya itu ikut MGMP ya Pak. Di situ juga membahas soal kemudian pengembangan media pembelajaran juga di situ. Jadi di situ juga ada untuk peningkatan kompetensi profesional, terutama untuk penguasaan IT juga ada. Ya. Baik, ya, terima kasih Bu Murningsih. Tadi Ibu sudah menyampaikan pertama kaitannya dengan apa yang Ibu rasakan saat ini, kaitannya dengan program pendidikan guru penggerak, meskipun masih baru sampai tahap seleksi sudah merasakan hal seperti itu. Kemudian penyebabnya Bu Mur juga sudah menyampaikan. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengatasi keresahan dan keraguan itu juga sudah Ibu lakukan. Tadi rencananya Ibu akan mengatur waktu ya. Kalau boleh saya simpulkan, intinya Bu Mur itu akan berusaha untuk disiplin waktu mulai dari sekarang. Memang betul Bu, jadi memang dengan berbagai kegiatan termasuk ini yang saya lakukan juga. Kalau kita memang tidak benar-benar untuk pandai-pandai memanage waktu, mengatur waktu, itu memang betul-betul tidak bisa terselesaikan, karena kadang banyak sekali pekerjaan yang dalam satu waktu itu harus diselesaikan. Misalnya gini, kan Ibu sudah paham ya apa yang saya lakukan selama ini, bahwa dalam kegiatan guru penggerak itu ada di samping pembelajaran lewat LMS dengan begitu banyak tugas, nanti juga ada lokakarya yang tiap bulan tuh ya, tiap bulan kami lakukan itu juga ada tugas. Di samping nanti juga harus pendampingan individu dari Bu Eni sendiri ya. Di samping itu juga yang lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan kepada anak secara langsung, pada murid, karena tidak hanya sekedar kita melakukan pendidikan, namun bagaimana aksi nyata ini juga dituntut. Maka betul, saya cocok sekali apa yang Ibu sampaikan. Pertama, kita harus pandai-pandai memanage waktu, mengatur waktu. Tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana harus membuat jurnal kegiatan harian. Monggo silahkan, yang penting nanti itu bisa sebagai patokan untuk Ibu bekerja. Di samping yang kedua, untuk peningkatan kompetensi yang luar biasa sekali, tadi bisa mandiri belajar, apalagi dasar-dasar untuk IT kan sudah Ibu kuasai, dan untuk materi-materi apapun sebenarnya Bu yang benar yang Ibu sampaikan tadi bisa dilihat di
YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial, bahkan nanti materi-materi yang terkait dengan PPGP juga ada di situ ya. Kemudian tadi juga kolaborasi, itu yang penting Bu, kolaborasi. Kita tidak mungkin bisa maju tanpa kerjasama, karena ini merupakan suatu sistem, nanti dampaknya kan harus kita rasakan bersama, semua guru terlibat ya, termasuk untuk pengembangan kompetensi Ibu. Kalau memang belum bisa, tidak perlu malu untuk bertanya, belajar ya, belajar dan terus belajar, termasuk yang sudah kita lakukan selama ini kan Bu. Juga tadi ada komunitas praktisi yang lain ya, seperti itu. Kemudian Bu, setelah Ibu punya rencana untuk pengembangan kompetensi dan juga untuk mengatasi dari kesulitan memanage waktu, tadi Ibu sudah membuat rencana untuk membuat rencana ya, jadwal rencana kerja untuk harian ya. Kemudian kira-kira Bu, komitmen Ibu terhadap apa yang akan Ibu lakukan tadi sebagai usaha untuk mengatasi apa yang Ibu rasakan saat ini tadi, komitmennya apa? Komitmennya ya memang tidak mudah ya Pak menjalani ini, berarti betul, memang ya. Harus dari diri sendiri Ya. memanage waktunya dengan baik, kemudian belajar IT untuk pengembangan itu dengan kelompok, Ya. dengan teman sejawat atau dengan praktisi yang lain, atau saya itu ikut MGMP. Jadi untuk mencapai tujuan saya tadi, tujuan saya kan ikut TKP biar tidak khawatir lagi, berarti saya memantapkan diri saya, punya semangat dari semangat dari diri sendiri, diri sendiri internal. Kemudian didukung dengan melihat dari Pak Rianto bisa mengikuti, otomatis menimbulkan semangat juga dari pihak luar itu untuk mengikuti lebih baik lagi. Ya, luar biasa Bu Nur. Jadi intinya kalau boleh saya simpulkan tadi adalah pertama, Ibu punya komitmen semangat yang tinggi. Nah itu yang penting Bu. Semangat itu yang lahir dari dalam diri pribadi Ibu sebagai motivasi internal, itulah nanti yang akan membawa apapun yang nanti menjadi rencana ataupun pekerjaan yang Ibu lakukan nanti akan bisa berjalan lancar kalau memang didasari dari awal. Bukan karena Ibu mengikuti kegiatan PPGP itu karena arahan dari Pak Kepala Sekolah, mungkin dari teman, tidak, tapi memang ada semangat dari dalam untuk mengembangkan diri yang itu. Nah setelah itu Bu, setelah itu punya komitmen ya, itu kemudian kira-kira untuk mewujudkan komitmen yang akan Ibu lakukan tadi, semangat, kemudian ada kolaborasi, itu kira-kira siapa yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tadi? Kan mestinya tidak perlu dalam kolaborasi, kan juga tidak cukup hanya seorang kan, Mas, nanti yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen Ibu tadi, untuk semangat, untuk bisa mengikuti itu, kira-kira siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu ya dukungan dari keluarga Pak. Keluarga. Kan kalau mengerjakan tugas juga di rumah misalnya, berarti ada dukungan dari keluarga juga, dukungan dari sekolah juga, dari Pak Kepala, dari Pak Pimpinan, penjenengan selaku Waka, atasan saya yang selalu memberikan motivasi. Siap. Itu Pak. Mungkin hanya itu saja, mungkin hanya dari saya, Pak Kepala, dari keluarga. Pak Kepala, keluarga dan teman-teman semuanya. Untuk keluarga mestinya itu pasti. Biar bagaimanapun kan tanpa ada dorongan juga dari keluarga ya. Di samping nanti juga bisa mengingatkan Bu. Ya, seperti saya juga demikian. Kadang saya buat jadwal di rumah itu, istri saya kasih tahu. Ini jadwal ini jadwal yang dari nanti yang dari P4TK itu ada untuk yang jadwal untuk program pendidikan guru penggerak yang mulai dari Senin sampai Sabtu itu ada, terus itu saya kasih, istri saya juga saya kasih. Karena terus terang kalau seperti yang Ibu sampaikan Sipa, memang kita itu tidak lepas dari kegiatan masyarakat, karena kita memang bagian dari masyarakat, dan apalagi kita sama-sama tinggal di desa itu luar biasa Bu, untuk kegiatan
sosial itu. Kalau memang tidak ada nanti yang menginginkan pasti lupa. Saya juga pernah untuk lupa itu, tapi ada teman-teman yang mengingatkan. Itu kemudian juga tadi Bu singgung untuk pas-pas pasti ya. Nanti saya yakin kalau tidak ada komitmen dari pas-pas, saya yakin nanti akan mengambil juga, karena ibu sebagai bagian dari komunitas di sekolah dan ibu masih juga mengikuti kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah. Ya pasti nanti kalau sudah bapak kelas juga sudah berkomitmen itu, saya yakin juga itu sebagai bukti dukungan, termasuk nanti memfasilitasi. Saya pun juga demikian, difasilitasi untuk internetnya. Terus terang kalau saya sendiri kalau di rumah itu kan sinyal susah. Nah, baik Bu, jadi ternyata kita juga butuh bantuan orang lain untuk mewujudkan komitmen itu. Kemudian yang terakhir Bu, nah setelah tadi punya komitmen, kemudian ada orang-orang pihak-pihak yang nanti bisa membantu. Nah kira-kira komitmen ibu itu nanti akan ibu laksanakan kapan? Secepatnya, mulai dari hari ini Pak, saya mencoba untuk mencoba baru setelah nanti ya harapannya nanti lolos seleksi, berarti kan harus persiapan dari awal. Ya mulai hari ini bisa mencoba untuk memanage waktu dengan baik, kemudian ya belajar sendiri lah Pak, dulu lewat YouTube lihat-lihat kegiatan CGP yang angkatan sebelumnya, kemudian belajar dari penjenengan yang sudah mengikuti selama ini yang sudah ibu lakukan secepatnya, dan mungkin selama ini sudah pernah ibu lakukan ya, atau mungkin akan dilakukan, atau mungkin sudah meskipun belum secara maksimal. Kira-kira untuk memanage waktu yang sudah lakukan itu apa? Yang sudah. Ya meluangkan waktu, berarti meluangkan waktu melihat. Misalnya dari pekerjaan, ini kan ibu juga ini selaku staf saya kan sering saya kasih tugas itu. Kadang saya tugas, kemudian saya kasih, Bu ini nanti tolong selesai. Nanti hari ini kita jadwal untuk verifikasi ujian kan, kalau ini dicetak ya, termasuk nanti ibu menyelesaikan tepat waktu itu kan juga termasuk itu contoh untuk mengatur memanage waktu. Dan untuk pengembangan IT-nya mungkin tadi bisa belajar mandiri, sudah yang sudah ibu lakukan? Belajar apa? Editing, ya editing, foto, ya dibuat presentasi seperti itu. Betul, ya. Karena banyak nanti di dalam kegiatan PPGP itu nanti kan ada kegiatan untuk bagaimana seorang CGP nanti melakukan aksi nyatanya itu, dan aksi nyata memang di video kan. Kadang itu yang lebih berat itu video yang sudah kita buat dalam durasi yang sekian jam, itu makan memori yang cukup banyak. Nah itu kita harus pada bagaimana itu nanti kita ringkas menjadi memori yang ini biasanya yang cerita. Tetapi tidak usah khawatir seperti yang Ibu sampaikan tadi, di YouTube banyak, itu ada. Dan kita untuk maju tentunya kita tidak lepas dari orang lain, kita harus kolaborasi. Pokoknya pesan saya tidak usah malu bertanya, kalau kita belum tahu mengapa harus. Justru orang yang pintar itu orang yang memang senang bertanya. Dan harus dikembangkan nanti kita harus berbagi itu nanti ilmu kita akan semakin berkembang. Baik Bu Mur, tadi Ibu sudah menyampaikan keluhannya, kemudian penyebab keluhannya itu apa, kemudian mengatasi keluhan itu seperti apa. Bu Mur sudah menyampaikan komitmennya itu nanti siapa saja yang akan mendukung, minta bantuan siapa, kemudian kapan akan dilaksanakan, sudah Ibu sampaikan. Artinya permasalahan yang muncul dari Ibu ternyata dari potensi yang ada yang Ibu miliki, Ibu sudah bisa mengambil langkah untuk mengatasi. Saya kira itu mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, atau mungkin ada hal yang mungkin tadi belum bisa dipahami gitu. Ya, untuk sementara sampun Pak. Artinya permasalahan Ibu sudah bisa dipecahkan ya ini.
Yang mengucapkan bukan saya ini, penjenengan. Saya hanya memberikan jembatan saja. Ibu ternyata punya potensi seperti itu, dan mudah-mudahan saya berdoa ya di dalam ibu mengikuti kegiatan seleksi ini ya bisa berjalan lancar, bisa melalui tahapan demi tahapan. Kapan itu nanti pengumumannya? 13 Juni lah. 13 Juni. Berarti segera. Padahal sekarang baru tahapan IC. Berarti nanti masih ada tahapan apa lagi? Wawancara sama tes. Wawancara sama tes simulasi mengajar. Ada simulasi mengajar. Ya, tanggal 18 sampai 18. Oh ya baik, berarti langkah pertama sudah berjalan. Dilandasi dengan tadi emosi yang negatif sudah berubah sekarang. Semangat. Tetap semangat. Kemudian ibu akan memasuki tahapan kedua, ketiga. Semoga sukses ya, tetap belajar dan jangan malu bertanya. Saya kira itu Bu Nur yang dapat saya sampaikan ya dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira itu Bu, kalau mungkin ada hal yang masih kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak atas motivasi dan solusi pemecahan permasalahan saya. Semoga semakin semangat lagi Ya, mengikuti harus semangat. mengikuti program CGP biar lancar. Saya kira itu. Buat ada melanjutkan tugas Oh, mengajar. ya. Terima Ya, kasih. terima kasih ya, Nggih. sama-sama. Assalamualaikum. Jadi gini Bu Nur, tadi asik sekali saya menyaksikan Pak Ari ini praktek coaching. Praktek coaching hari ini memang saya hanya bertugas mengamati dulu. Mengamati, kemudian nanti mengkonfirmasi kepada panjenengan berdua istilahnya apa atau kekurangannya, apa atau kelebihannya, tujuannya apa. Nanti di praktek coaching yang sebenarnya ketika Pak Rianto masih akan melakukan praktek coaching lagi Bu, ini nanti yang sudah dinilai agar bisa tahu sekarang ini oh kekurangan saya di mana toh, kelebihan saya di mana. Maka saya minta Bu Nur ini juga menyampaikan apa adanya. Jadi tidak ada penilaian baik dan buruk. Yang jelas ini untuk bahan refleksi kita, bahan refleksi Pak Rianto untuk pelaksanaan di coaching berikutnya. Nah, tadi kan Bu Nur asik, saya lihat ngobrolnya asik dengan Pak Ri. Terus saya tanya Bu Nur, menurut Bu Nur, tadi Pak Ri ketika menyampaikan praktek coaching kepada penjenengan itu apa yang jenengan rasakan? Bagaimana beliau memberikan praktek coaching menurut pendapat penjenengan? Jadi jawaban apapun dari penjenengan itu benar. Ya praktik dari Pak Rianto tadi ya cukup jelas Bu. Jadi dari apa yang saya sampaikan, kemudian pemberian masukan solusi dari Pak Rianto itu sudah cukup jelas, malah menambah motivasi lagi. Berarti kan tadi kan merasa minder gitu. Intinya saya itu mau ikuti GP itu memang sudah benar-benar dari Bukan, saya boleh potong Bu? Bisa saja. Oh nanti, bukan solusi. Iya, maksudnya memberi apa ya, memfasilitasi dari motivasi lah, intinya dari motivasi ya. Jadi memang benar-benar dari penjelasan dari Pak Rianto untuk praktek ini sudah cukup jelas. Artinya gini, Motivasi. tadi ternyata penjenengan merasa termotivasi, termotivasi dari pancingan pertanyaan beliau gitu ya. Jadi jenengan merasa nyaman ngobrol dengan Pak Ri, nyaman, tidak merasa kaku terpaksa gitu ya. Terus yang dengan hal baik yang jenengan sudah rasakan Bu, dari jenengan tadi punya masalah, kemudian disampaikan kepada Pak Rianto, terus kemudian ada istilahnya praktek berbincang-bincang. Ini jenengan merasakan hal positif apa dari perbincangan hari ini? Hal baik apa yang jenengan peroleh dari perbincangan hari ini? Positifnya semakin menumbuhkan kemauan untuk pengembangan diri, kemudian menumbuhkan semangat untuk lebih belajar dari secara pribadi maupun bekerja sama dengan juga. Intinya kan bahwa tidak bisa belajar sendiri gitu, walaupun memang semangat itu dari sendiri tapi tidak bisa sendiri juga, harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi tadi dari perbincangan ini belum tahu oh ternyata kita itu bekerja sendiri itu tidak bisa, perlu juga kolaborasi dengan
teman-teman lain, dan ini ada sudah diberi contoh, artinya dari kegiatan Pak Ri sehari-hari ternyata hari ini butuh humor untuk kolaborasi. Kalau seandainya humor tidak mau, kan Pak Ri tidak bisa menyelesaikan tugasnya Kocek hari ini gitu ini berarti ada pemahaman itu Terus ini Bu, kan mesti di setiap kegiatan saya yakin hari ini Pak Ri juga ada kekurangannya. Dari praktek Kocek ini tentu saja masih ada hal yang tidak kurang, tapi perlu ditingkatkan mungkin apa Bu yang menurut penjenengan apa yang harus ditingkatkan dalam proses coaching hari ini Bu? Jenengan merasa iki mau dine Pak Ri kurang ini kok, aku mau dine pengen iki ning Pak Ri ternyata ini, misalnya seperti itu. Apa ya Bu? Bingung. Tidak ada yang kurang, mungkin saya kira tidak ada itu Bu. Sudah baik. Jangan merasa tidak tadi tegang dengan kondisi benda ya, dan nyaman ya, baik, nyaman. Jadi mungkin ini yang perlu dipertahankan Pak Ri ketika besok praktek Kocek berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Nanti setelah ini saya juga ingin ngobrol sebentar dengan Bu Mur, ngobrol saja nyantai aja. Ya, terima kasih humor ini untuk kaitannya dengan ini. Kalau dengan Pak Ri saya pengen ngobrol juga dengan jenengan. Nanti aja Pak Ri, ini bukan ujian ya, supaya tahu ketemu gue Pak Ri, menurut jenengan sendiri, tadi kalau menurut humor praktek baik yang hari ini sudah dapat didapatkan humor itu, aku yang semula kurang semangat menjadi semangat, aku yang semula tidak pengen kolaborasi jadi pengen kolaborasi misalnya. Ini kalau menurut Pak Ri ini tadi praktek coaching yang sudah berlangsung ini yang hal baik apa yang hari ini penjenengan rasakan dari perbincangan ini? Hal baik yang saya rasakan pertama adalah kaitannya dengan yang saya lakukan, saya bisa menggali potensi dari apa yang ada pada diri yang semula itu merasa ada rasa khawatir dan ragu karena tadi disampaikan karena keterbatasan waktu, susah mengatur waktu dan juga keterbatasan kompetensi. Ternyata dengan perbincangan tadi saya alhamdulillah bisa mancing untuk memunculkan potensi yang ada dan bisa meyakinkan dan akhirnya endingnya sudah ada perubahan dari yang pertama muncul emosi negatif sudah berubah menjadi semangat tadi. Artinya tumbuh motivasi internal. Betul. Jadi ini memang saya lihat tadi juga seperti itu. Jadi kelihatannya awal-awalnya ada keraguan gitu tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Ri itu. Dan ini dirasakan tidak hanya humor sebenarnya. Teman-teman yang lain juga sering seperti itu. Ada beberapa yang ikut mendaftar ini banyak izin. Alhamdulillah. Ikut enggak? Belum bisa. Belum 5 tahun. Belum punya NUPTK JJ. Terus yang nih Pak Ri, kalau menurut jenengan aku mau kurang iki. Mau aku dine pengen ini kok tiba ini ada enggak seperti itu? Mungkin nanti kan juga kali minta masukan dari mungkin saya kurang di dalam menggalinya atau mungkin kurang kurang begitu karena kami lihat tadi Gumur masih agak mikir gitu kan, maksudnya berarti atau mungkin saya itu materi untuk menggali potensinya itu kurang kurang mudah dipahami bagaimana gitu ya. Karena saya lihat Gumur tadi masih mikir gitu kan. Padahal sebenarnya kan ada rasa kasihan kok Pak, mikirnya kesuwen gitu. Itu jadi memang memang itu suatu tantangan Bu. Artinya memang tugas kita memang hanya menggali potensi dari itu biar nanti muncul dari itu solusi pun dari si coach sendiri. Tapi dalam diri Pak Ri tadi merasa bahwa masih ada yang kurang bisa menggali dengan membuat pertanyaan. Pertanyaan. Itu nanti catatan kita ya Pak Ri ya. Itu nanti mungkin akan saya sedikit memberi masukan. Kemudian perasaan Pak Ri setelah melakukan praktek coaching ini tadi hari ini, rasanya plong berbunga-bunga, kok semakin jatuh cinta pada bumbu. Perasaan yang jelas saya senang dan bangga. Artinya suatu kebanggaan tersendiri bagi diri saya. Bagaimana bisa mengubah seseorang yang semula memiliki emosi yang
negatif tadi bisa berubah menjadi positif untuk menuju suatu hal yang baik. Dan ini tentunya nanti juga saya juga ikut mengamati untuk kelanjutan Ibu nanti ya. Seperti penjelasan sudah seperti itu dan saya juga merasa punya tanggung jawab Bu nanti ke depan. Kemarin sudah seperti ini. Kalau misalnya memang nanti muncul lagi emosi-emosi dia pasti nanti kan muncul. Nah saya nanti kan berusaha nanti. Saya ingatkan deh seperti ini. Intinya saya senang dan bangga. Oke. Nah ini selesai ya Pak Ri, Betul, ya, kita bosan. Sedikit saya mengulasnya. Pak Ri tadi merasa enggak kadang mau mengarah ke apa itu pemberian keputusan, kemudian mengarah untuk apa itu istilahnya solusi gitu, merasa enggak? Tadi hampir Bu, hampir tadi enggak nyaut-nyaut tadi kan. Nah inilah kadang kita terpancingnya ketika Betul. coaching karena si coaching itu tidak segera memberikan jawaban pada sementara kita harapannya jawabannya ini. Nah ini kemudian kita terbawa arus. Ini harusnya ibu begini meskipun itu digambarkan kemudian lah untungnya Pak Ari tadi terus apakah betul pun seperti itu. Jadi akhirnya menjadi pertanyaan tapi ini sudah mau mengarah ke pemberian keputusan ini. Terus begini. Ketika prakteknya coaching itu adalah sebenarnya tergantung jawaban dari coaching itu apa. Kita ambil kata kuncinya, kata kuncinya, terus dari kata kunci itu kita jabarkan pertanyaannya. Jadi misalnya begini ya Bu ya, Bumur sudah mengikuti seleksi guru penggerak dari tahap awal, mudah-mudahan lolos ya Bu ya. Tapi sebelum lolos pun ternyata Bumur tadi mengatakan punya kekhawatiran. Dine nek dalam hati pengennya lulus ya Dek ya, tapi nek lulus deg-degan juga ya. Deg-degannya tadi karena apa Bu? Melihat tugas tadi ya, tapi berarti semua bisa nggak saya mengatur waktu? Contohnya Pak Ri tadi, Pak Ri malah ada ke videonya tuh banget, di edit, padahal rasanya itu kan menjadi Bisa membantu. Oke, gini Bu Mur, saya tanya. Tadi terutama ketakutan Bumur itu ketika takut tidak bisa membagi waktu. Bumur sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, kebetulan juga menjadi staf kurikulum, tugasnya banyak sekali ya Bu ya. Banyak sekali. Kalau di rumah tugas rutinnya penjenengan apa? Tugas rutinnya yang ini wajib tidak bisa saya tinggalkan untuk pekerjaan rumah. Tugas rutin di rumah itu. Ngurusin anak-anak, kemudian membantu anak-anak belajar itu kan waktunya anak-anak belajar kan. Kalau saya melihat Pak Ri itu kan sampai malam mulai itu, nanti kalau malam takutnya anak-anak yang apa namanya terlewatkan gitu loh Bu. Jadi saya fokus ke guru penggerak tapi anak-anak terabaikan, kemudian sosial masyarakatnya juga berarti kan Bu. Tetapi kan seperti itu. Apa itu? Benar dalamnya Taman Sari. Nanti Pak Kecil juga di sini 20 menit. Terus Bapak Mas Tonya? Saya sendiri. Oh sendiri. Di rumah tinggal bertiga sama anak-anak. Yang besar? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 yang kecil. Kelas 3 SD. Anak-anak sudah biasa dilatih mandiri? Iya. Dilatih sudah. mandiri. Yang rutin sarapan pasti, masak juga pasti, ya Bu ya. Nah sekarang gini Bu, saya tanya, selama ini sebelum jadi guru penggerak, Bu Mur ini juga banyak tugasnya ya? Tugas sekolah apa? Ya di sekolah. Banyak tugas. Boleh monggo. Banyak tugasnya. Tugasnya sebagai sama urutan 7 bisa teratasi ya Bu ya, bisa teratasi. Cara mengatasinya dengan bagaimana? Ya. Bu Mur sering menunda-nunda tugas? Tidak pernah tidak. Lalu yang menjadi ketakutan ketika penjenengan lolos jadi guru penggerak nanti adalah banyaknya tugas. Seandainya Bu, ini seandainya semua tugas itu kan guru penggerak itu bukan hal sesuatu yang ini, karena kadang-kadang apa itu melihat teman banyak tugas itu sudah takut dulu. Tapi sebenarnya tidak seserem itu. Ini apa itu intinya
tugas kan bisa dikerjakan pagi, siang, sore, malam gitu toh. Ini. Nah, intinya tadi di apa, Bu? Penjenengan yang biasa kenapa tugas selalu tidak menunda tugas tadi, berarti ada manajemen waktu. Kira-kira gini, Bu, nek delalah kayak tugas penggerak, terus Mbak Bella ngajak dolan. Wah, iki lho Mbak ning Jumok. Ih, asik banget ya kawan ning Jumok to. Iki padahal ayo ning guru anu. Jenengan melu lah, kok nek ra melu ditinggal lho. Itu toh? Nah, itu tantangan. Nah, nanti kemungkinan bisa nggak itu terjadi? Bisa jadi Saat ada tugas, ada teman ngajak ke kopi dolan, ngajak makan-makan kayak gitu. Nah, bisa kemungkinan itu terjadi apa enggak? Ya, bisa. Kira-kira umur akan mendahulukan yang dolan atau menyelesaikan tugasnya. Kalau posisi jenengan kebetulan sudah lolos bisa dikumpulkan. Menyelesaikan tugas guru penggerak, Bu. Kalau dolan istilahnya main kan itu ada waktu lain. Terus, berarti penjenengan sudah bisa membuat skala prioritas ini yang sangat penting. Kira-kira ini tuh dhisik dolane, apa dhisik tugase, dhisik main TikTok-e, apa kayak gitu yang sangat dibutuhkan. Kesempatan guru penggerak kan belum tentu datang ada lagi, berarti kan bisa diselesaikan dulu guru penggeraknya, mainnya kan bisa belakangan. Udah ketemu solusinya sendiri. Terus Bu tadi juga saya melihat tadi identifikasi dari Pak Ari tadi apa itu tidak begitu mahir IT gitu nggih. Selama ini Bu Mur kalau kesulitan IT itu minta tolongnya ke siapa? Teman-teman, apa teman-teman? Mau nggak beliau membantu? Mau sekali. Mau sekali. Berarti kira-kira nanti kalau di tugas guru penggerak dan yang kaitannya dengan IT sudah ada solusi enggak? Ya, minta tolong sama teman-teman, minta bantuan, kerjasama, minta belajar bersama. Artinya ketika penjenengan tidak bisa, sudah ada yang membantu. Nah, itu Bu. Intinya dikolaborasi. Nah, ini kalau Bu Umur selama ini tadi ketika diajak Pak Ri coaching ini toh, itu berarti dengan bentuk membantu Pak Ri enggak? Iya, membantu. Penjenengan observasi pembelajaran di kelasnya Pak Ri, penjenengan diminta observasi itu membantu tugasnya Pak Ri enggak? Berarti penjenengan tuh entengan Bu. Kira-kira kalau imbal balik seperti itu sangat diperlukan enggak di dalam sebuah kolaborasi? Perlu gitu ya. Nah, intinya di situ ketika kita suatu saat minta bantuan orang lain, berarti kita juga harus apa Bu dengan teman-teman dengan saling membantu. Ya hari ini jenengan membantu Pak Ri tidak bisa membantu jenengan besok, tapi kebetulan Mbak Bella yang membantu jenengan. Nah ini yang dipentingkan dalam apa itu kolaborasi nanti di kegiatan jadi tidak perlu takut Bu, tidak perlu takut karena apa intinya tidak mungkin dari Kemendikbud itu membuat program itu kok yang tidak bisa dilaksanakan. Berarti memang sudah diperkirakan, bahkan di situ pun dicantumkan tidak mengganggu program belajar di kelas. Karena kan setiap elaborasi Zoom itu selalu di luar jam. Kemudian kerjaan itu kan terus belajarnya juga mandiri. Jadi kita cepat ya selesainya cepat, kita lambat ya kita selesainya lambat. Jadi tadi Bu dengan di manajemen waktu tadi. Terus gini, Bu Mur ini dengan sebenarnya Bu pernahkah itu menanyakan kepada anak-anak didik kita, mengajak kepada peserta didik muridnya Bu Mur lah, mengajak anak-anak kalau kelasnya harus bersih, kalau kalau pas pembelajaran harus saling menghargai, terus anak-anak kalau ketemu guru harus sopan, harus menyapa, itu pernah Bu seperti itu? Sering gitu. Nah, itu tanpa jenengan sadari jenengan sudah melaksanakan tugas di guru penggerak, itu namanya budaya positif. Tidak
tidak sulit atau tidak. Nah itu sudah jenengan alami semua. Sebenarnya apa yang tiap dari tugas di guru penggerak itu semua sudah jenengan alami. Terus ini Bu, umur ada nggak motivasi? Oh guru penggerak kepala sekolah itu disuruh guru penggerak, pernah mendengar seperti itu? Pengawas juga sekarang harus dari guru penggerak. Pengawas kepala sekolah Jawa Ada pernah mendengar seperti itu? Ada tendensi tujuan ke situ. Tendensi maksudnya saya orientasi ke misalnya kepala sekolah ini Enggak. itu ada pengembangan diri mawon belum Sih. tidak ada orientasi Artinya begini Bu, di program guru penggerak ini kira-kira penjelasan melihat Pak Ari ini nanti banyak ada ilmunya, banyak sekali. banyak sekali, Iya. banyak atau Bu? Iya. Kalaupun tidak jadi kepala sekolah, kalaupun tidak jadi pengawas, Iya. bermanfaat untuk kita sebagai guru. Sangat-sangat bermanfaat. Oke. Bahkan Bu, ini juga kalau kita kadang juga perlu ada orientasi ke depan ya. Iya. Oh nyatanya kepala sekolah dan guru penggerak pengawas tidak hanya itu Bu. Sekarang itu asesor PPG saja yang itu PPG, pendidikan profesi guru itu pun syarat utamanya dari guru penggerak. Terus sekarang PPG yang tahun ini juga ada instrukturnya harus dari guru penggerak. Ingin menjadi fasilitator sekolah penggerak juga harus guru penggerak. Bahkan beberapa kegiatan itu semua ada banyak yang mensyaratkan harus dari guru penggerak. Bahkan sebesar LPPKS, lembaga yang bimbingannya itu kepala sekolah dan Nusa Indonesia Siji tok kalangannya, itu sekarang sudah berubah menjadi Balai Pembinaan Guru Penggerak. Berarti besok itu semua yang ditermakan di guru penggerak. Nah kita sebagai guru, ada program besar seperti ini, kesempatan seluas-luasnya tidak kita ambil, mungkin tidak Bu. Jadi nanti saya gawian kita motong edit video bisa dipelajari, tidak bisa umur kan pinter, ada yang bantu Mbak Bella, jadi jangan takut gitu ya. Jadi saya dukung Bu Lati, teman-teman apa meneh wis enek contone kita Bu, biasa enek contone Pak Ari, artinya kan seandainya kesulitan tugas sudah ada konsultannya. Seandainya apa dengan alhamdulillah dilalah insya Allah moga-moga yang mendaftarkan guru penggerak di sini diterima semua. Oh banyak, semakin banyak gitu. Ya itu ya umur, mudah-mudahan apa lolos, terus apa jangan takut tuh gitu. Terus terima kasih sekali hari ini Bu sudah membantu Pak Tri, sudah membantu saya ini, dan proses semacam ini. Jadi di guru penggerak itu tidak ada yang namanya kompetisi, adanya adalah kolaborasi. Jadi di sesama CGP pun tidak ada saling berkompetisi, jadi bijinya api-apian tidak ada. Jadi memang semuanya saling kolaborasi. Terus apa itu sama saling menginspirasi, saling membantu. Jadi jangan takut ke saya naik pamit. Oke, mudah-mudahan lolos nih. Jadi intinya gini Pak Rik, ketika kita bertugas sebagai coaching itu tinggal menjabarkan kata jawaban dari coach itu apa, itu diambil kata kuncinya. Oh, tadi kira-kira takut tidak bisa menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Oke. Terus tanya, oh, ternyata suami tidak ada, oh berarti anak-anak sudah belajar mandiri belum, gitu kan? Nah ini kan diambil celah-celah itu Pak. Oh kesulitannya tidak bisa IT, tidak bisanya gimana? Selama ini umur kalau kerja dibantu siapa? Oh dibantu Mbak Bella, semua teman bisa membantu. Jadi tinggal kata kunci jawaban dari beliau apa dijabarkan untuk apa itu? Untuk dibuat pertanyaan baru. Nanti kita baca pada memberikan solusi. Oke, matur banget Bu Nur. Ini mudah-mudahan lolos. Pak Ri ini juga sudah. Ini tadi Pak Ri saya melihat alur deltanya juga sudah ada. Hanya tadi kembali Pak, jenengan sebenarnya sudah sampai pada komitmen ya. Ada komitmen terus Pak Ri dadi kelingan. Rencananya apa dadi kembali lagi ke rencanaan sih, dadi muter lagi. Ini apa Pak Ri merasa kurang panjang atau kurang malam? Intinya tadi kami juga merasa, intinya kali ini ingin menegaskan bahwa komitmen yang dasarnya dari Mas tadi dan tenanan dilakoni tenanan berikutnya ke depan. Okay. Nanti kami Tapi saya melihat sudah ada tujuannya jelas. Kenapa terlalu cepat pun? Kenapa mencetak waktunya? Cukup
Enggak apa-apa Bang, ini kalau praktek coaching yang sebenarnya itu kan bisa sampai 3-4 jam Pak. Nah kita hanya latihan. Terus nek kursus coaching itu mahal Pak, sampai 40-an juta ternyata. Saya browsing-browsing itu kursus coaching itu mahal banget. Nah sebenarnya tujuannya apa toh kok guru penggerak, guru itu harus bisa praktek coaching. Kan murid kita yang kita hadapi itu murid itu memang pasti punya banyak permasalahan. Kadang kan kita itu cuek nggak mau tahu, oh permasalahan murid itu urusannya BK, urusannya BP. Padahal sebenarnya setiap guru itu harus tahu permasalahan yang dihadapi muridnya, dan kita harus mempunyai kedekatan emosional dengan siswa agar siswa itu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Misalnya itu dari segi siswa Pak, dari segi siswa itu misalnya, oh anak ini bolos, kita dekati. Proses coaching itu tidak harus duduk formal seperti ini Pak, diajak ngobrol santai ketika mungkin anak pas pembelajaran olahraga, kemudian apa itu pas jalan sehat dijejeri, deh kok ambil teko ketika lagi mau totale misalnya itu, tapi tanpa mereka sadari sebenarnya kita mengorek gitu, dan buat senyaman mungkin ini jamnya. Kalau enggak ya pas jajan dijejeri, jajak ngobrol-ngobrol, terus dengan tanda tawa itu dari situ nanti murid akan bisa ketika ada unsur kedekatan itu ada mau mengungkapkan, akhirnya tahu permasalahan yang dia hadapi itu apa, dan misalkan sebenarnya Pak anak itu tahu solusinya sendiri. Nah ini pun bisa juga pada diri kita atau pada teman kita guru ini. Jadi Pak Ari itu juga bisa sih gentian, aku di masalah ini curhat ro bumur genti sing ngakei pertanyaan ini lho Pak. Kan kadang tanpa kita sadari kita sering ngobrol. Lagi kudune ngene Pak, kudune ngene jenengan wis tau masalah ini sebenarnya, dan pasti ini setiap guru itu pasti punya permasalahan. Dia juga punya permasalahan. Yang paling utama itu semua ini ditujukan untuk yang berpihak pada siswa. Gimana? Nah, sebenarnya lagi Pak, intinya di coaching yang kita harapkan itu kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas. Tapi ini tadi mengenai gimana guru penggerak dan masalah. Jadi sebenarnya lebih diutamakan besok kalau praktek coaching yang berikutnya itu yang permasalahan yang dihadapi sebenarnya banyak juga. Banyak. Saya inventaris itu banyak sebenarnya. Nah kita misalnya umurnya sore apa umur? Akuntansi. Ini selama mengajar di kelas itu pas habis PJJ ya Bu, sekarang udah tatap muka ya. Tatap muka itu anak bisa langsung fokus atau ada yang tidak fokus ketika tidak fokus. Ada yang biasanya tidak fokus ditunjukkan dengan apa itu Bu? Dengan apa? Maksudnya yang tidak fokus. Pas jenengan pulang kok ora fokus terus apa yang dilakukan mereka? Terbiasa dengan daring di Bu. Jadi waktu pembelajaran itu ya enggak maunya santai-santai, nggak bisa mengikuti secara jelas. Ada yang main HP di sini. Padahal anak-anak memang boleh membawa HP ya. Dan sekolah kan memang kalau SMA boleh membawa HP ya. Jadi ada anak itu yang ketika dengan ngajar terus asing main HP itu, terus tidak fokus gitu. Jawaban karena terbiasa dengan menggunakan HP, jawaban ya browsing gitu. Nggak mau untuk melatih manual itu nggak mau. Terus ini Bu, ini sisa dia ngobrol ya. Misalnya dia contoh permasalahan di dalam kelas Pak. Ketika menghadapi seperti itu pernahkah Bu menanyakan ke siswa, kenapa anak-anak lebih suka browsing, kenapa anak-anak tidak mau berlatih? Itu pernah menanyakan ke siswa? Pernah. Jawaban mereka ya itu sudah terbiasa menggunakan HP, jadi tidak mau untuk terlalu sulit mengikuti dengan pembelajaran. Itu tidak mau. Ada sudah ada kebiasaan anak yang ini yang tidak mau berusaha, terus mereka cari yang praktis gitu ya. Terus kalau dari segi umur sendiri tuh, dengan ketika mengajar itu ada nggak merasa kurang? Kenapa sampai anak itu tidak tertarik dengan pembelajaran ini? Mungkin ini Bu, karena akuntansi itu kan hitung-hitungan, jadi untuk ditampilkan menggunakan media pembelajaran pun juga masalah angka. Jadi anak-anak itu untuk menimbulkan motivasi untuk mengikuti pembelajaran itu harus dilakukan apa namanya, saya kasihkan video. Misalnya saya kan mengajar waktu itu aktiva tetap ya, untuk aktiva tetap, kemudian ada penyusutan. Nah itu untuk menghitung saya kasih presentasi PowerPoint
dicorek-corek ngoten niku. Artinya ini ya, umur apakah ketika memberikan pembelajaran itu lebih banyak ceramah? Tidak, karena akuntansi kan satu materi saja bisa soalnya banyak. Jadi saya kasihkan satu perhitungan, misalnya perhitungan pengusutan, kemudian silakan praktekkan untuk berbeda. Jadi antara kelompok satu, misalnya kan itu ada 4 garis itu, garis pertama itu untuk metode yang garis lurus misalnya, kemudian yang garis kedua itu metode sadu menurun, sebenarnya seperti itu. Dan materinya dari umur. Iya. Dari umur ya sebenarnya Bapak juga sudah membuat PPT itu. Iya. PPT umur juga sudah menarik umur. Saya kira sudah. Deh ada namanya itu ya, slide-slide-nya itu dibuat menarik, ada suaranya, ada apa namanya, di situ ada isian suara itu ada. Pernahkah umur mencoba anak mencari materi sendiri itu lewat browsing? Kan anak-anak suka browsing. Iya. Terus materinya umur kemudian dan akan aktifan Iya. gitu. Anak pernah mencoba untuk browsing menemukan sendiri materi itu. Dan saya kasih link ingatan yang pengusutan, oh metode garis lurus, silakan browsing ini. Di link di cantingan. Sudah pernah seperti itu ya? Anak-anak mencoba mencari sendiri kemudian menerangkan di kelas itu dari hasil. Oh iya. Yang itu belum. Nah, jadi selama ini kan anak menerima kemudian mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas itu, tapi belum pernah diberi kesempatan anak menemukan sendiri, kemudian anak yang menerangkan itu belum pernah ya Bu ya. Belum pernah ya. Jadi artinya anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pengusutan. Coba kelompok masing-masing kelompok untuk mencari apa itu browsing, metode pengusutan. Kemudian dari itu nanti coba disimpulkan dari apa yang punya anak-anak temukan, kemudian nanti diterangkan di depan, ditampilkan di depan. Itu pernah belum? Yang itu pernah Bu, pernah sekali tuh. Saya mencoba untuk anak-anak itu kan metode garis lurus misalnya kan gampang, rumusnya yang paling gampang. Nah itu saya suruh satu maju, tapi gimana ya Bu namanya sulit untuk itu kesimpulannya itu loh. Nah itu contoh, mencari contohnya itu masih kesulitan. Artinya kan berarti anak butuh waktu lebih banyak gitu ya. Nah itu yang simpel itu hanya contoh. Jadi kadang kita sebagai guru itu kan harus memposisikan sebagai guru gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami itu adalah semua guru, semua siswa. Jadi siswa pun kadang bisa berperan sebagai guru. Jadi guru tadi kan belum pernah mencoba anak cari browsing sendiri, kemudian menyimpulkan bersama kelompoknya, kemudian anak diminta untuk menerangkan, ini yang lain nanti mendengarkan, menanggapi, kemudian nanti gantian. Kayak ini, kalaupun misalnya satu hari itu baru bisa satu kelompok juga tidak apa-apa. Nah, ini mungkin anak akan lebih aktif itu, nanti perlu dicoba seperti itu. Ini contoh misalnya kalau menghadapi berdiferensiasi, cari sendiri itu harus cari sendiri untuk mengambil kesimpulan, menerangkan. Yang perlu kita juga tahu itu kan kita untuk refleksi itu ya Pak ya. Kekurangan kita itu kok sampai murid tidak tertarik itu apa? Nah, umur itu memberikan bikin Bu, itu hitung biasanya tekan harus langsung hitung gitu guys. Kalau serius itu belum pernah Bu diajak bermain, diajak SPK. Saya dengan dia kemarin kan diambil Kan gambarnya. bisa ya. Kalau misalnya di anak-anak kan senang main game ya Bu ya. Kan bisa nggak kira-kira pembelajaran akuntansi itu penghitungan itu dibuat dengan game gitu? Nah, misalnya gini, lagi ini saja, apa itu Bu Mur sudah menyediakan beberapa soal, kemudian nanti di game dengan putar itu loh Pak, kayak misalnya gitu loh, diundi itu, terus nanti siapa misalnya diminta menomor tekan tombol, nanti dapat nomor berapa, atau bisa juga itu nama anak-anak kita diputer, nanti klik tiga ini, berarti anak-anak kan semua akhirnya kira-kira kalau seperti itu anak-anak fokus dah, fokus karena Bu ya, jangan-jangan aku kan gitu toh Bu. Itu ya ini cara mungkin yang menarik ya itu aja Bu Mur, ini hanya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih sekali Mbak Bila juga. Terima kasih. Bu nyantai aja nih apa
ini nek guru penggerak ini kabeh do gelem melu ilmunya luar biasa. Kami sudah menyampaikan. Saya tuh kalau dengan Pak Ril dapat banyak ilmunya Pak Ibu. Saya itu kan hanya mendampingi, kalau di elaborasi kemarin ikut kan kami juga tidak boleh komen judge paling sekedar kayak gitu. Tapi beliau kan praktek betul. Kami itu praktek coaching baru berapa kali Pak Ril itu hampir dia baru praktek coaching. Terus aksi nyata semua dilaksanakan. Saya sebagai pengajar praktik itu tidak bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi nanti kalau sudah selesai tugas kami ini, kalau ingin dapat sertifikat guru penggerak Pak, saya namanya ikut program rekognisi. Rekognisi itu nanti dihitung. Saya misalnya membimbing pendampingan itu sudah dihitung berapa jam, tapi nanti saya juga harus melakukan aksi nyata yang wajib kami lakukan Pak. Jadi nanti kami juga ikut kayak jenengan Pak, elaborasi nanti mungkin di kelompok angkatan berapa gitu mungkin, atau ada khusus untuk kami butuh melu kayak jenengan elaborasi, terus ruang elaborasi itu juga ada, tapi hanya di modul-modul tertentu. Nanti karena apa nek kaya kula wis ra iso melu guru penggerak, umure kan wis tuwa. Nggih, mohon ngaten Bu Mor, monggo nek badhe wonten. Terima kasih sekali ya. Semangat belajar. Matur nuwun sanget nggih. Bertindak matur nuwun.